Selamat malam teman-teman. Aku mau ngasih tahu nih cara ngitungnya. Di sini kan soalnya berapa kateran tadi ya, berapa penumpukan halaman yang ketiga dan keempat. Ini soalnya kan ukuran bukunya 14 kali 23. Jumlah halamannya ada 64 halaman. Ukuran mesin 5272 cm. Finishingnya lem punggung. Pertama yang harus gue kasih tahu, penumpukan buku itu ada dua cara. Pertama disisipin sama ditumpuk. Kalau disisip itu untuk jahit kawat. Jahit kawat itu kayak buku tulis anak SD pakai strapless. Kalau ditumpuk itu kayak buku yang buku paket, buku cetak gitu yang gede-gede. Itu caranya ditumpuk tuh di lem punggung, di punggungnya dikasih lem. Nah, kali ini gue mau ngasih tahu cara yang lem punggung ya. Lem punggung itu cara nanti ditumpuk. Langkah pertama, ini hitung kapasitas bisa berapa up sekali cetak. Jadi sekali cetak itu bisa naik berapa halaman. Yang pertama tadi kan ukurannya 14 kali 23. Nah, ini satu lembar 2 halaman. Ibaratkan kayak gini nih lembarannya. Misalnya ini bukunya. Ini satu lembar bolak-balik 2 muka. Satu lembar 2 muka. 2 muka tuh 2 halaman. Bagian 1 sama bagian 2. Oke, terus dibikin lagi, dikembangin, ditambah satu lagi 23, ini jadi 28. Ini dikali 2, yang ini pindah ke samping. Jadi 2/4. 2/4 tuh maksudnya 2 lembar 4 halaman. Jadi ini halaman 1, ini halaman 2, dibaliknya 3 sama 4. Jadi naik cetak 4 halaman 2 lembar. Lalu naik lagi 28-nya pindah ke samping, 23-nya dikali 2 berarti 46. Nah, 46 itu 4/8. 4/8 tuh diambil dari sini, ditambah satu lagi. Ini ada 4 halaman, 2, 3, 4. Dibaliknya ada 4 lagi, jadi 4/8. Naik lagi 46 kali 56. Itu 8/16. 8/16 itu gambarnya kayak gini. Tambah lagi gini. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8, ini 8 lembar 16 halaman dibaliknya. Dibikin lagi sekali lagi biar ini 56 4 92. 92 itu 16/32. Jadi gambarnya kayak gini. Gimana ya? Gambarnya tuh 2 kalinya ini. Jadi ini ada 8/16, tambah lagi ada 8/16. Jadi 16/32 tuh kayak gini. Nah, dari hitungan ini 1 2 3 4 5, dari 5 hitungan ini dilihat ukuran mesinnya tuh berapa. Tadi 5272. Di mana dari ukuran ini yang masuk di paling maksimal buat 5272. Kalau 14 ini masih bisa masuk, 28 masih bisa masuk, 46 masih bisa masuk. Nah, yang paling optimal tuh yang ini. Di 4656. Karena kalau misalnya di naik lagi 5272 tuh kebesaran, ini nggak masuk di mesin 5272. Karena kan ini ukurannya cuma 72, ini udah 92. Ini juga 52, ini 56. Nah, berarti bisa naik yang ini. Berarti yang dipilih yang ini. Oke, langkah yang kedua itu menghitung jumlah kateran. Pertama, kateran itu adalah susunan halaman-halaman buku pada satu lembar kertas. Jadi cara ngitung katerannya itu tadi kan udah ketahuan, itu ukurannya 46 kali 56. Itu di 8/16. Jumlah halamannya itu dalam satu kateran ini ada 16 halaman, 8 lembar. Total jumlah halaman bukunya tuh ada 64. Jadi satu buku itu cara ngitungnya 64 dibagi 16 halaman. Ini hasilnya 4 kateran. 4 kater. Nah, jadi dalam satu buku itu punya 4 kateran. 4 kateran itu ada 4 lembar kertas, 4 lembar kertas plano. Jadi
nanti ada 4 lembar yang kayak gini. Ini kateran 1, terus nanti kateran 2, kateran 3 sampai kateran 4. Satu lagi kateran 4. Jadi kat 1, kateran 2, kateran 3, kateran 4. Nanti nomornya beda-beda halamannya. Halamannya 60. Jadi ini antara halaman 1 sampai 64 itu nanti disebar di sini. Jadi untuk yang pertanyaan pertamanya tadi, berapa jumlah kateran? Berapa jumlah kateran itu caranya jumlah halaman dibagi jumlah satu planonya tuh dapat berapa halaman. Ini dapat satu plano dapat 16 halaman kan, berarti 64 dibagi 16 sama dengan 4 kateran. Gitu. Lalu di langkah ketiga, menentukan bentangan ketiga dan keempat. Nah, cara menentukannya kita bikin kayak ini, kayak diagram gini, kayak gini. Tadi kan ada 4 kateran, berarti kita bikin 4 kayak gini. Ini untuk kateran 1. Ini kateran 2. Ini kateran 3. Kateran 4. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Ini ditandain ya, tapi kalau udah biasa ngitung nggak usah ditandain, nggak apa-apa. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Luar, ini bagian dalam, bagian luar, bagian dalam. Terus kita mulai dari halaman 1. Ini halaman 1, di sini halaman 2. Caranya harus ngikutin kayak gini ya. Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tadi halamannya kan 8 per 16. 8 lembar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lembar. Jumlah halamannya ada 16. Ini kateran 1. Terus untuk kateran 2-nya dilanjut dari ini 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lembar, 16 halaman. Lanjut lagi. 32, 33. Tadi 32, ini ke 33. 34, 35, 36, 8, 39, 40, 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Lanjut lagi 48, di sini 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 1, 62, 63, 64. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini posisi halaman-halamannya. Nanti ini udah dapat nih. Tadi kan yang tanya menentukan bentangan ketiga dan keempat. Nanti yang diambil yang ini, ketiga dan keempat. Yang ini, nah bentangannya nanti kita gambar habis itu kalau udah dapat. Jadi ini langkah keempat cara menggambarnya. Pertama kita gambar dulu gambar planonya. Ini 1 lembar plano dapat berapa halaman. Tadi kan yang dicari kan 3 sama 4. Tadi udah disuruh tulis ini bagian luar, nih bagian dalam. Ini anggap aja nih bagian luar. Luar, ini bagian dalam. Ini juga luar, ini dalam. Kita mulai dari kateran 3 ya. Kateran 3. Kateran 3 tuh ngikutin yang ini. Nah, dia dimulai dari pojok bawah kanan bawah. Kanan bawah itu dari 33 paling rendah. Nah, stepnya itu dari pojok kanan bawah terus ke sini 3, 4. Salah, maaf. Ini dari paling bawah naik ke atas. Stepnya 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 48. Mulai dari tadi 33.
di atasnya 33 kan 36, sini tulis 36. Pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, pojok kiri atas 37. Terus pojok kanan atas itu 40. Kalau udah pinggir-pinggirnya penuh, pindah ke sampingnya. 40 atasnya 41. 41, 40, 45, 48. Itu kataran 3 bagian luar. Sekarang kita bikin bagian dalam. Logikanya kalau misalnya ini 33, ini kan dibaliknya, ini bagian luarnya, di bagian dalamnya. Ini dibaliknya, kayak ini dibalik begini. Dibaliknya 33 itu ada 34. Caranya sama, ini dinaikin ke atas tapi kebalikannya. Ini dari sini ke sini. 34, 35, naik ke atas 38, ke atas lagi 39. Penuh, pindah ke sampingnya. 42, 42, 43, 46, 47. Nah, ini udah jadi penempatan posisi halaman bagian luar sama bagian dalamnya. Terus lanjut ke kataran 4. Kataran 4 tadi diawalin dari 49, pojok bawah kanan. 49. 49 terus atasnya 52, sini 52. 53, 56, maaf salah. 56. 56, terus sampingnya 57, 60, 61, 64. Terus ini dari ini 50. 50 kan 49, baliknya 50. 50 atas 51, samping ke atas 54, 55 penuh, pindah ke sampingnya 58, 58, 59, 62, 63. Nah, ini penumpukan kataran 4. Jadi gambar bentangannya kayak gini nanti hasilnya. Bagian sininya, ini bagian misalnya bagian luarnya ini yang kiri, ini dibaliknya bagian dalamnya. Tuh. Ya, mungkin semoga aja ini bisa ngebantu teman-teman yang lagi mau ngerjain soalnya. Kasih.